Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi siang hari ini, di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerahnya, kita dapat memuji dan menyembah Dia pagi hari ini. Sekali lagi, Shalom. Mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita bersama-sama bersyukur atas segala anugerah kasih Tuhan bagi kita. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu mencari wajah-Mu bersama-sama. Sekalipun Tuhan tempat kami mungkin terpisah saat ini, tetapi kami percaya kasih-Mu tak pernah terpisah dari hidup kami. Layakkan, kuduskan, sucikan, lahirkan kami, basuh kami di dalam darah-Mu anak domba, dan dimanapun umat-Mu beribadah pagi hari ini, hadirat yang sama boleh kami nikmati, jiwa kami boleh bersekutu dengan Engkau. Amin. Hati kami merasakan hadirat-Mu. Engkau lawat ya Tuhan ibadah kami. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas itu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau besar
Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang menjamah, melawat dan menyembuhkan kami, melawat dan menjamah kami. Cinta kami kepadamu hari-hari ini semakin tumbuh di dalam Engkau. Hubungan kami dengan Tuhan hari-hari ini semakin erat dan semakin erat. Bahwa setiap pribadi mengenal Allah yang hidup. Buat setiap kebenaran firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Kami menghasilkan buah-buah roh. Kami mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami akan terus memuji-muji Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami gereja memuji Engkau dalam hadirat. Di dalam nama Yesus Tuhan, roh sukacita dari surga mengalir memenuhi setiap pribadi. Siapapun pribadi yang menonton ibadah kami, bukan hanya sekedar tontonan Tuhan, tetapi kami mau ambil bagian di dalamnya. Kami mau menjadi pemuji dan penyembah Tuhan di akhir zaman, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kuasa ilahi boleh bercurah, boleh dirasakan setiap mata yang memandang, setiap telinga yang mendengar, dilawat oleh Tuhan. Roh hadir saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama berkata amin. Haleluya. Luar biasa saudara, sukacita kita semakin melimpah di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah sedang beribadah bersama dengan anak-anak, boleh bangkit berdiri ya, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Rumah tangga kita dipenuhi oleh hadirat Allah. Pagi siang hari ini kuasa yang sama dari gereja ini juga sama di rumah saudara yang percaya dengan Allah. Haleluya.
membakar setiap sakit penyakit, membakar setiap musuh-musuh kita. Di dalam nama Yesus ada keburukan baru. Kalau tadi saudara ada yang berdiri, boleh kami silakan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Kekuatan firman itu nyata bagi kami Tuhan. Engkau terus hadir menuntun dan membimbing ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran yang boleh ditaburkan bagi kami. Allah
melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia menciptakan seisi dunia.
Maha Kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami dapat memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sehingga semakin kami membuat takhta-Mu lebar di dunia ini Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di atas puji-pujian kami Allah bertahta. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua dengan pengurapan baru Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh melakukannya Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat Tuhan. Dan kuduskan kami semua, ampuni kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kami, serta kami wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami memohon pimpinan Roh Kudus, dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memagari kami, dan tembok berapi Allah dari sorga mengelilingi kami. Dan Tuhan telah menentukan batas, mereka tidak melewatinya, dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi. Di dalam nama Yesus Kristus, Mazmur 104 ayat 9 tergenapi. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 tergenapi. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh jahat di udara dalam bentuk apapun mereka, panah-panah api sejahat, santet, tenun, mantra-mantra sihir, dunia mati, dunia kecelakaan, dunia maut, pencuri, pembunuh, peminasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, bahkan kuasa kegelapan roh jahat yang berada di balik virus corona, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami patahkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka menjadi abu, dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kami putus sangkakan komunikasi roh jahat itu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami bukakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus leluasa bekerja dan berkarya di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat-jemaat dimanapun engkau berada pada saat ini, di Dumai, di Indonesia, bahkan di luar negeri, di seluruh dunia. Hari ini, di hari Minggu ini, kita beribadah walaupun tidak langsung, yaitu social distancing, di mana kita tidak bersentuhan kepada siapapun, tetapi walaupun kita tidak bersentuhan, tetapi nama Tuhan diberitakan, nama Yesus diberitakan pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa dunia sekarang ini dikejutkan oleh virus corona yang dibawa oleh kuasa kegelapan, di mana di balik virus corona itu ada kuasa kegelapan yang membawanya. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa semuanya ini diizinkan oleh Tuhan terjadi, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit, tidak akan turun hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi,
Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan negeri mereka. Dan aku mendengar dari surga dan mataku tertuju kepada mereka. Iya, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, penonton yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui live streaming, melalui Facebook, tidak ada jalan lain bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan Tuhan akan memperhatikan doa-doa kita dan didengarnya dan memaafkan, mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita di mana kesembuhan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya, dikatakan di situ, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ambil perlengkapan senjata Allah supaya engkau dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah engkau menyelesaikan pekerjaanmu. Dan berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jenakkan keadilan, dan kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa-doamu berdoa terus-menerus, berdoa di dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-10 itu Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus kuat di dalam nama Yesus. Kepada kita telah diberikan kuasa oleh Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk mengusir roh-roh jahat. Dan Ia menyuruh mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Kepada saudara dan kepada saya telah diberikan tenaga dan kuasa. Oleh karena itu, adakanlah peperangan rohani. Peperangan rohani ini sangat penting di dalam kehidupan kita, karena itulah kekuatan kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita kuat dan memperoleh kemenangan. Walaupun ada yang mengatakan bukan kepada Tuhan Yesus, mereka berharap, bahkan
seorang yang memasukkan di dalam Facebooknya banyak pendeta yang berkata andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kuasa dan tenaga kepada kita untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Dan dikatakan, hai pendeta-pendeta, jangan berkata demikian, engkau menyesatkan umatmu. Saya berkata kepada saudara, orang yang memasmediakan itu, yang memasukkan di dalam Facebook itu, saudara harus bertobat. Kalau engkau seorang Kristen, Kristen yang benar, bukan Kristen KTP, saudara, engkau bertobat. Engkau harus percaya kepada Yesus sesuai dengan firman-Nya yang berkata, jikalau kamu mengakui dengan mulutmu, jikalau kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10 dan Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yang penting sekarang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bila kamu meminta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya kepadamu, supaya nama Bapa dimuliakan di dalam nama Anak. Mintalah, maka aku akan melakukannya kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka engkau diselamatkan. Tetapi kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan diselamatkan. Hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman-Nya, karena kita percaya kepada-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan tadi di ayat yang ke-11, Efesus 6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, hari-hari ini iblis sedang menipu manusia. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya dengan logika mereka, dengan kekuatan mereka. Firman Tuhan berkata, celaka orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang hatinya jauh dari Tuhan, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang ragu-ragu sehingga tidak tahan dia melawan godaan si iblis itu. Saudara, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Nya berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara tahu, itulah roh-roh jahat itu, 4 tingkatan roh-roh jahat itu, yang mata telanjang kita tidak bisa melihatnya. Hanya dengan mata rohani, dengan roh yang bisa mengadakan peperangan kepada mereka. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa iblis yang membawa penyakit itu, yaitu roh jahat. Oleh karena itu harus kita lawan dia dengan roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus telah memberikan
kepada kita karunia-karunia roh, yaitu 9 karunia-karunia roh. Karunia roh berkata-kata hikmah, karunia roh berkata-kata pengetahuan, karunia roh beriman, karunia roh menyembuhkan penyakit, karunia roh melakukan mukjizat-mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, karunia roh bernubuat, karunia roh membedakan roh, dan karunia roh berbahasa roh, dan karunia roh menafsirkan bahasa roh. Tuhan telah memberikan kepada kita jemaat-jemaat karunia-karunia roh ini. Tuhan telah memberikan kepada kita karunia-karunia roh ini kepada pendeta-pendeta. Imani itu, imani karunia roh itu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuasa kegelapan itu tidak gelap. Oleh karena itu, saudara tidak bisa melawan mereka. Kuasa kegelapan yang membawa virus corona itu dengan jiwa dan tubuhmu. Jiwa dan tubuh itu dimiliki oleh binatang. Tetapi keistimewaan kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita punya roh yang tidak dimiliki oleh binatang. Di mana roh Allah ada di dalam kita, di mana kita ini adalah berasal dari Allah. Anaknya mengalahkan nabi-nabi palsu, dan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kita lebih besar dari iblis setan yang membawa virus corona itu. Dan kalau kita iman, kalau saudara mengimani, hai jemaat-jemaat Tuhan, maka engkau dapat mengalahkannya. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu dikatakan ambillah penetapan senjata supaya engkau dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Iblis setan berusaha membunuh manusia melalui virus corona. Tetapi harus kita mengadakan perlawanan, dan kita harus tetap berdiri. Berdiri artinya kita siap berperang. Berperang melawan kuasa kegelapan virus corona di dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan tetaplah berdiri, berdirilah tegak, artinya kita siap menghadapi kuasa kegelapan roh jahat itu, karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus bersama dengan kita. Karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh berdiri tegak, berikat tinggalkan kebenaran. Kebenaran itu yaitu Yesus Kristus. Sesuai dengan firman yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan hari ini kita harus unity, berikat pegangkan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengadakan peperangan rohani kepada roh jahat yang membawa virus corona itu, kita katakan, Tuhan, aku unity dengan Engkau Tuhan, tolong fokus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan ketika kita berikan tinggalkan kebenaran itu, maka Yesuslah perlindungan kita, Yesuslah kekuatan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, senjata perlengkapan Allah yang itu, berbaju zinakan keadilan. Berbaju zinakan keadilan, yaitu berpakaian. Baju zina berbicara tentang
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan melindungi kita. Sehingga ketika kita memakai baju zina keadilan yaitu Yesus Kristus, maka panah virus corona itu tidak mengenai kita, karena kita telah dibentengi oleh kuasa darah Yesus Kristus. Oleh karena itu kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dimanapun, kapanpun, Tuhan, kami berbaju akan keadilan, tolong fokus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Baju kita yaitu Yesus, darahnya yang bertumpah di atas kayu salib. Saudara, yang ketiga, yaitu kaki yang berkesukaan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Saudara harus hafal firman Tuhan. Jangan bolong-bolong engkau membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Sesuai dengan Roma 1 ayat 16. Dikatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, termasuk kita di seluruh dunia. Injil itu, firman Allah itu adalah kekuatan kita. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh baca firman Tuhan setiap hari. Sehingga ketika engkau membaca firman Tuhan itu dan engkau mengadakan peperangan rohani pada firman Tuhan. Suatu waktu saya melayani di tengah malam, kurang lebih jam 1. Kemudian orang ini kerasukan setan, wanita, dan sudah dilayani oleh beberapa hamba Tuhan. Tetapi setannya tidak keluar dari wanita. Lalu saya dipanggil, dan ketika saya sampai di pintu kamar wanita itu, dan roh jahat yang ada di dalam dia mengintimidasi saya, menolak saya dengan berkata, "Hai anak setan." Dan ketika dia berkata, "Hai anak setan," langsung firman Allah yang sudah ada di dalam otak saya, yang sudah ada di dalam pikiran saya, dan Roh Kudus berkata kepada saya, ucapkan firman itu, 1 Yohanes 4 ayat 4. "Hai anakku, engkau berasal dari Allah, engkau adalah nabi-nabi palsu, dan roh yang ada dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini." Di dalam nama Yesus, iblis setan keluar dari wanita ini. Dan seketika itu, wanita itu tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman di dalam Alkitab Markus 3 ayat yang ke-13. Ketika roh jahat itu melihat Yesus, maka mereka tersungkur di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tersungkur di hadapan anak-anak Tuhan yang diurapi. Oleh karena itu penting engkau memberitakan firman Tuhan, yaitu kepada setan engkau beritakan firman Tuhan, kepada manusia engkau memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan mendengar dari surga. Betul anakku, engkau memakai firman Tuhan. Makanya itulah kekuatan kita, yaitu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, saudara tidak bisa mengadakan peperangan rohani. Tanpa firman Tuhan tidak bisa engkau menyembuhkan orang sakit. Tetapi andalkanlah firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Tuhan kita sendiri yang berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tergenap. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang selanjutnya keempat, mengenai perlengkapan senjata Allah ini, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang, yaitu firman Allah. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu berbicara tentang helm
berbicara tentang Kodiak, berbicara tentang Yesus Kristus. Engkau menjunjung tinggi, menaruh di atas kepalamu Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau hanya mengandalkan Dia, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Dan ketika kita meletakkan Dia di atas kepala kita, maka mulai dari ujung rambut kita di kepala dan semua organ-organ tubuh kita sampai di bawah telapak kaki kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kembali ke ayat yang sebelumnya, yaitu dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman supaya engkau dapat memadamkan panah api si jahat. Kita harus punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan firman-Nya yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam Ibrani 1 ayat 1, kita punya iman bahwa penyakit sembuh, virus corona keluar dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Kita punya iman bahwa akan terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, oleh Allah yang Maha Kuasa kepada bangsa Israel ketika tulah Tuhan jatuh kepada orang-orang Mesir dengan melepaskan belalang-belalang. Maka Tuhan memerintahkan angin dari 8 penjuru angin menyapu bersih semua belalang itu dan melemparkan ke dalam sungai Nil. Dan demikianlah juga iman kita bahwa virus corona yang ditunggangi oleh iblis disapu bersih oleh angin dari Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dari 8 penjuru angin dilemparkan ke dalam laut, ke dalam tubing-tubing laut, bahkan di rantai di dalam lembah kekelaman, di dalam neraka sampai Yesus datang. Maka terjadilah kesembuhan. Itu namanya iman. Belum terjadi, tapi kita imani terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-17. Kalau tadi ketopok keselamatan kita terima, kemudian yaitu menerima pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah kita harus terima, yaitu pedang roh. Pedang roh itu berbicara tentang firman Allah. Kita harus mahir mempergunakan firman Allah. Kita harus tahu firman Allah. Kalau kita tahu firman Allah, kita hafal firman Allah, maka kita mahir menggunakannya seperti orang yang bermain anggar. Cep, 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 maka musuhnya kalah. Demikian juga kita mahir mempergunakan firman Allah itu, yaitu kita hafal firman Allah, dan ketika kita berperang melawan kuasa kegelapan itu, maka harus tepat. Contohnya, sebelum saudara mengadakan peperangan rohani, maka engkau harus mengikat kuasa-kuasa kegelapan sesuai dengan Markus 3 ayat 27. Sebelum engkau merampas harta benda orang kuat itu, maka engkau harus mengikatnya lebih dahulu. Dan sebutkan ayat firman itu, baru engkau ikat semua kuasa kegelapan yang ada di dalam orang ini. Semua kuasa kegelapan yang sedang terjadi, yang sedang ada, yang merusak kesehatan manusia pada saat ini, aku ikat di dalam nama Yesus Kristus. Sesuai dengan Markus 3 ayat yang ke-27 dan Matius 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Maka engkau mengikat mereka
sehingga iblis yang engkau telah ikat dengan kuasa darah Yesus itu tidak bisa mengadakan perlawanan lagi, karena engkau telah mengikatnya dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Barulah engkau mengusir kuasa kegelapan itu, maka mereka keluar, maka orang yang kau doakan itu sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Seminggu yang lalu atau kurang lebih 10 hari yang lalu, saya melayani di Medan, dan seorang perempuan kurang lebih umurnya 40, dan dia adalah seorang sarjana, tetapi dia agak mirip. Ketika saya layani, saya sampaikan firman Tuhan, saya suruh dia baca firman ini, kurang lebih 2 jam. Setelah itu barulah kita konseling kepadanya. Setelah konseling ada pengakuan dari dia, dan semua kuasa kegelapan yang membuat dia ritik, aku ingat di dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan keluar dari kehidupan wanita ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika selesai pelayanan pelepasan, wajahnya berseri-seri karena sinar kemuliaan Tuhan ada padanya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan tidak ada lagi selubung di wajah kita. Kemuliaan Tuhan ada di dalam anak gadis ini. Dan 2 hari setelah itu, ibunya menelepon kepada saya, Pak Pendeta, puji Tuhan, anakku sudah lulus, sudah waras dan tidak ngaco lagi. Bahkan sekarang dia sudah bisa tidur siang dan juga nyenyak tidur di malam hari. Mengapa? Karena roh jahat itu telah keluar dari dia. Oleh karena itu, saudara harus mahir menggunakan firman Allah seperti pemain pedang. Dia mahir menggunakannya sehingga pedang itu yang mengenai lawan dan keluar senjatanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, perlengkapan senjata Allah itu, yaitu di dalam segala doamu engkau berjaga-jaga dalam doamu dan berdoa di dalam roh. Artinya kita berdoa sungguh-sungguh dan berdoa kita itu berjaga-jaga, karena di dalam doa pun iblis bisa merusak konsentrasi saudara. Sementara engkau berdoa, iblis mengatakan, kamu kan orang berdosa, bagaimana doamu didengar oleh Tuhan? Lalu iblis, Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku, sebab aku telah mengampuni, sebab aku telah meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jika kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Iblis mengatakan itu, dan Tuhan telah kembali menyayangi aku dan memaafkan kesalahanku, dan semua dosa-dosaku telah dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 19 katakan kepada iblis itu, lalu kau melanjutkan doa-doamu. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, pertama-tama ucapkan syukur kepada Tuhan. Kedua, meminta ampun segala kesalahan, meminta ampun segala dosa, dan pulihkan. Lalu katakanlah doa-doamu. Dan setelah itu mengatakan doa-doamu, minta perlindungan Tuhan untuk mengadakan peperangan rohani. Dan kita berdoa di dalam roh, di mana artinya roh itulah yang menuntut kita di dalam doa kita, bukan akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita, maka kita akan lupa itu doa. Kita tidak bisa mengadakan
peperangan roh. Dan dikatakan, berdoalah buat orang-orang kudus, berdoalah buat kami juga, supaya kami dapat memberitakan Injil itu dengan benar, tidak melakukan yang salah di dalam pemberitaan kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya oleh kuasa darah Yesuslah kita dapat melakukan peperangan. Hanyalah dengan kuasa Tuhan kita dapat menghancurkan virus corona itu. Oleh karena itu, seluruhnya kita yang mengenalkan firman Tuhan ini, sesuai dengan firman Tuhan tadi di dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 dan 15 ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Dan mataku tertuju kepada mereka, dan pendengaranku terbuka di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, dimanapun saudara berada, baik di Dumai, di Medan, di Jakarta, di seluruh Indonesia, di Pulau Nias, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, artinya sesalilah semua perbuatan jahat yang dilakukan. Menyesali. Setelah kita menyesali itu, memohon ampun, memohon maaf, memohon pelepasan, maka kita baru berdoa kepada Tuhan, menguraikan semua apa yang kita minta kepada Tuhan, yaitu iblis, setan, roh corona, lepas keluar dari dunia ini dengan kuasa Tuhan, sesuai dengan Efesus 6 ayat yang ke-10 itu. Setelah itu, marilah kita mencari wajah Tuhan. Carilah Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatunya ditambah-tambahkan kepadamu. Baca firman Tuhan, read the Bible, read the word of God every day. In the morning and at night, you read every day. Saudara harus baca setiap hari, dan engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan kidung-kidung jemaat, puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus yang terakhir dikatakan di sini, yang itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan lagi dosa berkuasa atas kita. Jangan dosa berkuasa atas saudara-saudara. Jangan dosa berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Tapi yang berkuasa di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Yang berkuasa adalah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita melakukan keempat item ini dengan sungguh-sungguh, yang itu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Virus corona yang dibawa oleh kuasa kegelapan itu akan keluar dari dunia ini dengan 8 penjuru angin dari Allah. Dia berpusat dan dia lemparkan virus corona
iblis setan itu ke dalam laut dan ke dalam neraka. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu dan khotbah yang telah kami sampaikan pada siang hari ini, di mana firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sangat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan suk-suk, dan dapat menjelaskan pertimbangan pikiran manusia. Di mana firman itu berguna buat kami, berguna buat yang mendengar, berguna buat semuanya. Bahkan iblis pun gemetar mendengarkan firman Allah itu, karena itu adalah kekuatan Allah. Kami percaya firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkuasa di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saya berdoa buat seluruh pemirsa, buat seluruh jemaat, buat seluruh yang menonton acara ini. Tuhan Yesus berkati mereka, tolong fokus mereka dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat yang berpasukan memagari mereka, dan segala kuasa kegelapan yang menggoda hati pikiran mereka, yang ingin menyerang mereka, kami ke dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan, kami bakar dengan api Allah yang Maha Mustahil di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami putaran mata mereka dengan pedang roh, yaitu Kejadian 19 ayat 11 berkata, mereka buta dan tidak melihat lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah acara ibadah pada pagi siang hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat dimanapun berada, dan juga seluruh yang menonton acara ini. Mereka telah mendengarkannya dan akan mendengarkannya. Dan firman-Mu itu benar-benar sampai kepada mereka dan mereka mau melakukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, seluruh kami yang telah mendengar firman ini mempunyai kekuatan baru kepada kami. Di mana jemaat-jemaat dan pemirsa yang mendengarkan acara live streaming ini, mereka mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa Tuhan, sehingga mereka benar-benar berani berperang melawan kuasa kegelapan yang membawa virus corona, yang membawa penyakit apapun, di mana otoritas surga telah diberikan kepada mereka. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk melenyapkan segala penyakit dan melenyapkan segala kelemahan tubuh, dan memberitakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan penyakit
dan membangkitkan orang mati, melahirkan yang sakit kusta, dan mengusir setan-setan, dan menerima dengan cuma-cuma dan memberi dengan cuma-cuma. Tuhan, urapi seluruhnya kami yang telah mendengarkan dan yang akan mendengarkan firman dan khotbah ini, sehingga mereka dapat mempraktekkan di dalam hidup mereka, dan mereka tidak takut karena roh yang ada di dalam mereka lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita mengangkat tangan kita dimanapun saudara berada pada saat. Arahkan hatimu, pikiranmu, tanganmu kepada Tuhan. Berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati katakan amin. Selamat siang, Tuhan